Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Faroni. Saya dari Prodi Teknik Informatika Unisnu Jepara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kriptografi, karena memang sebenarnya banyak sekali teknologi-teknologi masa kini, teknologi modern saat ini yang menggunakan konsep tentang kriptografi. Contoh saja adalah penggunaan ATM. Yang kedua adalah penggunaan enkripsi pada suatu sistem. Jadi sistem yang sudah dijalankan, yang sudah dimasukkan oleh data tidak bisa dibuka atau dimanipulasi oleh orang lain karena sudah digantikan dienkripsi menjadi bentuk sandi atau teks. Jadi langsung saja kita ke materi agar nanti teman-teman bisa memahami secara mendetail tentang apa itu kriptografi. Langsung saja ke pengertian, yaitu pengertian dari kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu antara kripto dan graphia. Yang itu kripto adalah script atau rahasia, dan graphia berarti writing atau tulisan. Jadi menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi pada intinya adalah ilmu dari kriptografi sendiri adalah konsep bagaimana cara menjaga keamanan pesan itu sendiri ketika pesan dikirimkan kepada penerima dan terjaga secara benar keamanannya itu sendiri. Jadi selanjutnya yaitu kriptografi sendiri itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengiriman pesan. Jadi proses pengiriman pesan itu dapat dimengerti oleh kriptografi itu sendiri. Itu selanjutnya adalah istilah-istilah dari kriptografi. Jadi kriptografi itu mempunyai beberapa istilah, yaitu yang pertama adalah plain text dan ciphertext, kemudian pengirim dan penerima, yang ketiga adalah cipher dan kunci, dan yang keempat adalah enkripsi dan deskripsi. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu dari istilah-istilah ini, yaitu pertama adalah plain text. Jadi plain text adalah pesan, yaitu informasi yang dapat dibaca dan dapat dimengerti maknanya oleh penerima. Itu yang namanya plain text atau pesan. Kemudian ciphertext. Ciphertext adalah bentuk dari pesan yang sudah disandikan atau sudah diubah menjadi sandi. Itu namanya adalah ciphertext. Jadi orang-orang yang tidak berkepentingan di sini itu tidak akan bisa membuka atau memanipulasi data. Ketika penerima ingin membuka dari pesan itu, yaitu harus mengembalikan kepada plain text atau mengembalikannya kepada pesan yang bisa dibaca dan bisa dimengerti. Kemudian pengirim dan penerima. Jadi yang namanya sebuah pengiriman itu mempunyai dua entitas, yaitu seorang pengirim dan penerima. Pengirim adalah orang yang mengirim pesan kepada penerima, kemudian penerima adalah orang yang menerima dari pengirim itu sendiri. Artinya penerima benar-benar menginginkan bahwa pesan yang dikirimkan itu benar-benar aman. Yang ketiga adalah cipher dan kunci. Cipher adalah algoritma dari kriptografi itu sendiri, dan kunci itu adalah transformasi dari enkripsi dan dekripsi, biasanya berupa deretan-deretan seperti huruf A, B, C dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah enkripsi dan deskripsi. Enkripsi itu adalah proses di mana pesan itu diubah menjadi sandi, dan deskripsi adalah proses kebalikannya, yaitu pesan sandi diubah menjadi pesan yang dapat dimengerti dan dapat dibaca oleh penerima. Jadi istilah-istilah keempat ini adalah sama-sama merupakan istilah dari kriptografi itu sendiri. Jadi nanti ketika teman-teman mendapati ada proses kriptografi yang plain text dan ciphertext, ada cipher dan kunci, enkripsi dan deskripsi, mungkin teman-teman nanti sudah tidak asing lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari kriptografi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah kerahasiaan,
Yang kedua adalah integritas data, yang ketiga adalah autentikasi, dan yang terakhir adalah penyangkalan ya, penyangkalan ya. Jadi untuk kerahasiaan adalah jadi proses ketika pengirim mengirimkan kepada penerima benar-benar dijaga dengan aman. Jadi tidak ada orang-orang atau oknum-oknum yang ingin memanipulasi data tersebut. Kemudian yang kedua adalah integritas data. Jadi data yang dikirimkan kepada penerima itu benar-benar di proses perjalanannya benar-benar dijaga dengan aman. Tidak akan di perjalanan dibuka oleh pihak-pihak yang tidak terkait. Dan yang ketiga adalah autentikasi. Jadi autentikasi ini sendiri adalah bagaimana pesan yang diterima oleh pengirim itu benar-benar asli, belum pernah tersentuh dan belum pernah dibuka oleh pihak-pihak yang terkait yang tidak berkepentingan. Yang terakhir adalah penyangkalan. Jadi penyangkalan itu adalah bagaimana pesan yang dikirimkan kepada penerima itu benar-benar dijaga, dan kemudian ketika ada orang-orang yang tidak berkepentingan membukanya itu sudah benar-benar tidak bisa dibuka, dan ada informasi penyangkalan terkait dengan penerima yang tidak sesuai dengan orang itu tersebut. Oke. Dan yang selanjutnya adalah kriptografi klasik. Itu memiliki beberapa ciri ya, yaitu yang pertama berbasis karakter, yang kedua menggunakan pena dan kertas saja, belum ada komputer, dan yang ketiga adalah termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris. Kemudian 3 alasan mempelajari algoritma klasik, yaitu yang pertama memahami konsep dasar kriptografi, yang kedua dasar algoritma kriptografi modern, dan yang terakhir adalah memahami kelemahan sistem kode. Jadi ketika kita memahami algoritma kriptografi klasik, kita dapat mengidentifikasinya terlebih dahulu, apakah itu termasuk dari kriptografi klasik ataukah ini termasuk kriptografi modern. Jadi nanti teman-teman ketika mempelajarinya itu dapat memudahkan, dapat mengklasifikasinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelompokan ya, pengelompokan sebuah chipper ya. Jadi di sini ada 2, yaitu chipper substitusi, yaitu penurunan, yang kemudian adalah transposisi, yaitu penggandaan atau pengubahan ya. Jadi untuk chipper substitusi yaitu adalah chipper, yaitu setiap unit plain text, yaitu pesan, digantikan dengan 1 unit chipper text. Dalam 1 unit diisi berarti 1 huruf, pasangan huruf, atau dikelompokkan lebih dari 2 huruf. Algoritma substitusi tertua yang diketahui adalah Caesar chipper. Jadi untuk chipper substitusi adalah bagaimana setiap teks yang deretan teks yang ada di dalam plain text itu diubah per huruf, atau kalau itu dipasang-pasangkan atau dikelompok-kelompokkan. Jadi ini saya tidak bisa memperlihatkan ya, tidak bisa memperlihatkan secara mendetail bagaimana proses berjalannya atau proses pelaksanaan dari chipper substitusi sendiri, karena memang membutuhkan waktu yang lama untuk memahami bagaimana proses berjalannya. Paling tidak kita bisa memahami makna, memahami cara-cara secara mendetailnya. Kemudian yang kedua adalah chipper transposisi, yaitu huruf-huruf di dalam plain text, yaitu pesan tetap saja, hanya saja urutan diubah. Dalam kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Jadi untuk chipper transposisi ini adalah plain text tetap, akan tetapi untuk urutannya itu diubah sesuai dengan rangkaian karakter di dalam teks itu sendiri. Jadi sama seperti chipper substitusi, ketika kita tidak bisa membukanya, tidak bisa memperlihatkan secara prosesnya, mungkin kita sulit untuk memahaminya. Jadi nanti teman-teman yang belajar tentang algoritma kriptografi nanti bisa mencobanya dan bagaimana proses sebenarnya untuk masalah chipper dan substitusi. Kemudian chipper dan transposisi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih, mungkin ada kekeliruan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.